saya tanya dengan ibu kamu, mengatakan kalau seandainya Elsa meminta maaf, dimaafkan atau tidak, ibu kamu mengatakan ya dimaafin, tapi hukum harus berjalan dengan hukum, karena yang jadi masalah bukan hanya kekerasan, tapi ada kerugian-kerugian juga secara material gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan di saya, kerugian secara material itu apa gitu? Apakah kamu dimanipulasi sampai kamu digunakan uang kamu, harta kamu? Because that's what I think what your mom said. Well, ya aku mengikhlaskan semuanya. Mengikhlaskan semuanya, berarti iya dong? Ya, nggak mau dianggap jadi kayak hitung-hitungan atau gimana, cuma basically apa yang sudah pernah aku beri sama sekali tidak pernah aku minta. Sempat ada pemberitaan aku minta balik ini dan itu tuh juga agak aneh, karena basically aku hanya minta permintaan maaf saja. Tiba-tiba sampai ada berita kata aku minta balik ini dan itu gitu ya. Saya nggak ngerti, bukannya dia juga punya kerjaan yang oke? Kenapa harus begitu? I don't know. Itu kamu kasih apa diminta? Beda loh. Apanya tuh? Misalnya ya benda-benda itu kamu kasih apa dia minta? Ya, pokoknya apapun yang pernah aku berikan udah aku ikhlaskan semuanya, karena itu suatu pemberian. Contoh? Ya, aku nggak mau nyebut, ntar dibilangnya itu hitung-hitungan apa gitu. Ya oke, tapi maksudnya kan kalau misalnya cuma dibeliin tiket bioskop doang kan nggak penting banget untuk dibahas gitu. Jadi ya makanya saya mau tahu ini sebesar apa gitu, apakah tiket bioskop, makan dia yang bayar itu, atau mobil? Intinya sih basically aku peduli dengan keluarganya. Nah. Jadi berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Berarti banyak dong. Intinya aku ikhlaskan semuanya dan aku nggak pernah minta balik. Berarti sampai hal-hal besar kan? Ya intinya aku nggak pernah minta balik semua. Biaya sekolah gitu, adiknya nggak. Mengerikan deh. Otak aku ini ya nembus pandang ya. Stop it. Ya sudah, seperti itu ya, oke. Terus tapi kan kamu harus punya bukti ya. Nah, buktinya selain rekaman apa aja? Kebetulan dari sekian banyak kejadian, emang yang kita laporkan hanya 2 kejadian. Kejadian pertama itu ya disayangkan aku sampai pingsan dan harus dibawa ke IGD. Ya, yang kedua karena kebetulan ada bukti rekamannya. Jadi intinya sih sebenarnya ya kebetulan kalau kejadian yang pertama emang buktinya ada, saksinya juga kebetulan ada penyelamat saya, ada 2 satpam yang hebat-hebat banget untuk ternyata membantu saya pada saat saya mengalami penganiayaan dan sampai posisinya sampai pingsan. Ternyata dia bawa sampai ke rumah sakit. Jadi saya bisa bilang ada namanya Pak Adi dan Pak Joko itu penyelamat saya. Ya, tapi hebat banget ya, maksudnya saya sih kalau kasus penganiayaan atau pemukulan dan sebagainya, buat saya ya ini maaf nih, itu kan bisa terjadi apa aja namanya cowok mungkin ya, hilaf gitu ya, marah gitu ya. Tapi kalau sampai materi kok kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Kalau materi kan agak ya gimana lah itu kalau materi. Kamu pacaran sama saya aja mau nggak? Saya nggak akan mukul tapi kamu biayain keluarga saya gimana? Aku jadi bintang tamu tetap dong. Nggak apa-apa, pikir-pikir dulu ya. Oke. Terus kamu biasanya kalau misalnya begitu cerita sama siapa? Ibu nggak setuju. Terus ceritanya? Ya kebetulan aku ada
Aku nggak cerita ke keluarga aku sih, aku paling nggak berani cerita ke keluarga aku karena aku punya kakak perempuan juga yang finally aku akhirnya cerita, dan dia kebetulan jauh juga, nggak di Indonesia juga. Cuma aku ada, basically sih semua sahabat aku pun kalau nggak melihat dengan mata kepala sendiri, mereka pun sebenarnya nggak tahu. Maksudnya banyak banget yang ternyata kita lihat kamu gitu, saya digituin sama dia, tapi kita diam aja karena kami pun diam aja gitu. Atau ada yang melihat langsung keadaan aku setelah pulang dari IGD, kebetulan sahabat dekat juga waktu itu, dia tahu banget kondisinya, kayak mungkin kalau sahabat-sahabat dan orang paling dekat gitu. Maaf nih, kamu kan bantu keluarga dia dan sebagainya gitu ya, tapi kayaknya keluarganya sekarang juga antipati sama kamu, kayaknya omongannya jelek-jelek. Iya, tapi alhamdulillah saya nggak pernah sedikit pun melakukan apa yang mereka lakukan. Saya ikhlasin semuanya, saya tetap menghormati yang selama ini saya hormati dan saya peduli, entah ibunya, entah kakak-kakaknya, keponakannya. Saya cuma, walaupun tidak seperti yang saya pikirkan, ternyata beda sekali dulu dan sekarang, tapi gimana pun saya tetap hormatin karena siapa saya cuma manusia aja kok. Ya. Oke. Ya itu makanya saya sering bilang cowok baik itu udah nggak ada gitu. Yang ada tuh cowok bertanggung jawab gitu. Udah nggak baik, nggak bertanggung jawab, ya udahlah, serah mau ngapain. Mau apa gue nggak tahu. Terus kamu puas nggak dengan hasil semua ini udah selesai? Untuk proses hukum yang sedemikian panjang, ya karena kita menerima banyak sekali fitnah, itu yang bisa aku tegaskan. Terlalu banyak fitnah yang dilontarkan hanya untuk tidak berani mengakui kesalahan. Padahal kalau ngaku kesalahan, minta maaf, selesai itu dari dulu ya. Nggak ada penjara, nggak ada apa harusnya dulu kan. Karena ibu kamu dan sebagainya juga masalahnya belum ke sana kan, ke kamu dulu kan ya. Makanya kemarin juga ya alhamdulillah setelah hakim yang terhormat udah ketok palu dan berkata secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas tindakan penganiayaan berkali-kali, saya pikir saya kemarin hanya bilang saya udah nggak perlu permintaan maaf, tapi tolong itikat baik dari manajemennya, Umbrella Manajemen dan juga keluarga besarnya untuk meminta maaf kepada kuasa hukum saya dan keluarga besar saya yang udah difitnah berkali-kali sama mereka. Jadi saya jelas sudah nggak minta permintaan maaf dari dia lagi karena dia tetap tidak pernah mau mengakui, tapi semua bukti dan saksi sudah menunjukkan bahwa dia melakukan tindak pidana. Tapi ya saya pun hanya meminta apabila mereka masih memiliki nurani, menarik kata-katanya semua yang sudah menyakiti keluarga saya dan kuasa hukum saya, dan berani untuk minta maaf untuk keluarga dan kuasa hukum saya. Karena buat saya nggak sepadan banget. Kamu masih sayang nggak sih sama dia? Alhamdulillah enggak. Sejak kapan? Semakin menjalani proses hukum, semakin melihat lebih dari yang saya pikir saya tahu, makin sudah bisa membedakan dia sebagai masalah saya dan dia sebagai pelaku tindak pidana. Kalau seandainya tuh waktu itu dia minta maaf dan sebagainya, selesai urusannya, masih sayang? Saya maafkan pasti. Saya berkali-kali udah maafin pada saat menjalani hubungan, dan pada saat saya memutuskan hubungan pun itu tanda saya untuk cukup, jangan sakiti saya lagi. Dah, tapi ya ternyata harus melalui proses panjang ini. Tahu mana kamu pacaran? Enggak sih, aku dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang paling tulus, yang ya baru tahu sekarang yang mana yang benar tulus, yang mana yang benar ada di saat kita susah, itu baru sekarang. Oke.
Kita akan mengundang seorang bintang tamu lagi, seorang psikolog. Ini adalah Tika Bisono. Kayaknya lagi enak badan. Iya, lagi sakit. Aduh. Duduknya mana nih? Silakan duduk di mana aja, kita lanjutkan lagi nanti, jangan kemana-mana di Pagi Hitam.